Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Kita akan lanjutkan ya bahasan terkait dengan metode-metode analisis. Ya. Kita ingat bahwa ada dua metode untuk menganalisis rangkaian listrik, yakni metode atau analisis node dan analisis mesh. Ya. Nah, terakhir kita sudah membahas analisis mesh kalau di dalamnya terdapat sumber arus. Ya. Nah, kita akan lanjutkan sekarang analisis node dengan metode inspeksi. Metode inspeksi ini merupakan metode boleh dikatakan shortcut ya. Jadi metode langsung ya, hanya dengan melihat rangkaian kita bisa tahu bagaimana atau ya kita bisa ya hitunglah gitu ya, bagaimana sistem persamaan yang terbentuk dari rangkaian tersebut. Jadi metode inspeksi ini bisa digunakan untuk menerapkan analisis node maupun nanti analisis mesh. Namun kali ini kita akan lihat untuk analisis node dulu. Nah, ingat bahwa analisis node itu kita gunakan kalau di dalam rangkaian sumbernya merupakan sumber arus. Baik sumber arus dependen atau sumber arus bebas dan sumber arus independen atau tidak bebas. Kalau seandainya di dalam rangkaian ada sumber arus dan juga ada sumber tegangan misalnya, maka analisis node masih bisa kita gunakan. Namun nanti ada yang dikenal atau ada yang disebut dengan super node ya. Coba kalian cek lagi video saya sebelumnya ya. Demikian pula pada analisis mesh ya, bahwa sumbernya adalah sumber tegangan baik bebas maupun tak bebas. Nah, bagaimana kalau ada juga sumber arusnya, maka kita bisa gunakan analisisnya dengan mendefinisikan yang disebut dengan super mesh. Ya. Nah, itu yang dibahas pada video 119 ya, atau 119. Baik. Nah, metode inspeksi itu hanya digunakan kalau, nah ini ada ketentuannya ya yang harus dicamkan baik-baik ya. Hanya digunakan kalau di dalam rangkaian sumbernya itu hanya sumber arus bebas saja atau sumber tegangan bebas saja. Nah, kalau hanya sumber arus bebas saja ya sebagai sumbernya ya dari rangkaian tersebut, maka kita bisa gunakan metode inspeksi untuk analisis node ya. Kita lihat ya, misalnya kita punya atau satu saja dulu ya, bahwa di sini ini sebagai catatan bahwa metode inspeksi ya hanya digunakan ya atau metode inspeksi untuk analisis node ya untuk analisis node hanya digunakan atau hanya bisa dilakukan ya, bisa dilakukan jika sumber di dalam rangkaian ya, hanya terdiri dari sumber arus bebas. Jadi tidak ada sumber tegangan, tidak ada sumber arus yang dependen ya. Sumber arus yang yang dependen ya. Artinya tidak ada sumber tegangan, tidak ada sumber arus tak bebas ya. Hanya sumber arus bebas saja. Sebagai gambaran misalkan kita coba lihat ada rangkaian misalkan seperti ini. Kita tinjau rangkaian ini ada sumber arus. Misalkan ini I1. Kemudian dalam hal ini sebagai pengganti, biasanya ini kan resistansi ya, R, kita bisa ganti dengan konduktansi G. Ingat bahwa G ini adalah 1/R ya.
Misalnya ada G1, kemudian di sini ada katakan G2, kemudian ada G3 ya. Kemudian ada sumber arus yang kedua misalnya di sini. Nah, seperti ini misalkan sumber arusnya I2 nih. Seperti ini. Nah, jadi rangkaian yang seperti ini ya, berarti ini hanya terdiri dari sumber arus bebas saja ya. Kita bisa gunakan analisis node ya. Dengan mengambil node referensi, misalkan ini ambil node referensi misalkan. Nah, ini node referensinya. Kemudian ini node 1, ini adalah node 2. Kan gitu ya. Kita bisa terapkan kan sebelumnya ya. Kita gunakan metode dengan menerapkan KCL ya. Coba kalau kita terapkan KCL pada node 1. Pada node 1. Misalnya tegangan node-nya ini langsung saja saya tuliskan ini V1, ini V2 ya di sini ya. Langsung saja sini ya. V1 tegangan node-nya ini V2. Ingat bahwa tegangan node-nya ini sebagai variabel bebas ya yang akan kita tentukan. Maka di node 1 di sini yang masuk arusnya I1. Kemudian ini nanti kan di sini arus ke sini ya. Berarti minus I yang di sini ke sini. Dan I di sini kan sebetulnya V1 dibagi R. Namun kan sepadannya sama dengan G. Jadi ini kita tulis G1 dikalikan dengan V1. Kemudian yang ke sini ini V1 min V2 ya. Keluar lagi minus, jadi ini G2 dikalikan dengan V1 min V2. Kemudian ini keluar ya, dari sini I2, jadi minus juga ini. Minus I2 sama dengan 0. Kita bisa tuliskan ini di sini ada min G1, ini min G2 V1. Boleh kita gabung ya, jadi min G1 min G2 dikalikan dengan V1. Kemudian min G2 dikalikan dengan min V2 berarti plus ya. Plus G2 V2. Nah, yang I kita pindahkan berarti ini I2 dikurangi dengan I1. Atau ini bisa kita balik ya, jadi ini kita kalikan dengan negatif semuanya ya. Maka ini berarti jadi G1 plus G2 dikalikan dengan V1 minus ya G2 kali V2 sama dengan I1 min I. Oke. Ini kita dapatkan persamaan 1 gitu kan ya. Kemudian kita terapkan KCL pada node 2 ya. Nah, di sini ya. Ada arus masuk ke node 2 I2 ya. Kemudian nanti dari sini juga ada arus yang ke sini ya. Jadi V1 berarti plus arus di sini ya adalah V1 min V2 dikalikan dengan G2 ya. Berarti G2 dikalikan dengan V1 min V2. Kemudian nah di sini arus sini ya V2 kali G3 ya. Jadi berarti min ya. Min G3 dikali V2 sama dengan ini ada G2 V2 ya. G2 V2 kemudian minus G2 ini G2 P1 ya. G2 P1 ya ini G2 P1 minus G2 P2 minus G3 P3. Kemudian kita pindahkan ini karena I negatif ya. Ini juga kita kalikan dengan negatif jadi minus G2 P1 jadi ini positif ya. Plus nah karena ini positif berarti kita tambahkan ini G2
plus G3 sama dengan berarti jadi I2. Ini sengaja kita buat persamaan seperti ini supaya nanti aturannya inspeksinya mudah ya, tujuan seperti itu ya. Jadi meski sebenarnya pakai ini nggak boleh ini ya, sama persamaan yang pertama. Baik, nah dari kedua persamaan ini ya kita bisa dapatkan bentuk matriksnya ya. Jadi bentuk matriks ya dari sistem persamaan. Nah, ini sistem persamaan linear ya, 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Ini kan ada G1 plus G2. G1 plus G2. Kemudian ada min G2 di sini. Kemudian ini ada min G2. Di sini ada G2 plus G3. Nah, ini matriksnya gini ya. Ini dikalikan dengan ini variabelnya V1 dan V2, tegangan node 1 dan tegangan node 2 sama dengan ini berarti I2 min I1. Kemudian ini adalah I2 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ya kalau kita kembali perhatikan di sini bahwa kita bisa melewatkan ungkapan ini. Penerapan KCL pada node 1 dan penerapan KCL pada node 2 ya. Jadi mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 bisa kita lewatkan, bisa langsung dengan inspeksi, dengan melihat gambar ini, kita bisa langsung dapatkan persamaan bentuk matriks. Ya. Atau ini persamaan matriks tegangan node, ya, persamaan matriks tegangan node kita sebut. Nah, jadi nanti di sini sudah V1, V2, ya. Jadi sudah pasti begini bentuknya ini. Nah, tinggal isi yang ini gimana? Nah, isi kolom ini dan isi yang ini, ya, ke sebelah kanan. Nah, untuk kolom baris pertama, kolom pertama yang ini, tinggal kita lihat di node 1, bahwa node 1, G1 dan G2 itu tidak lain adalah G, ya, atau konduktansi yang terhubung langsung dengan node 1. Ya, jadi kita jumlahkan ini, G1, G2 kita jumlahkan. Simpan di sini. Kemudian min G2 terhadap di sini adalah kan G2 ini terhubung dengan apa? Dengan node 1 maupun node 2. Jadi ketika kita memandang di sini ya untuk mengisi baris pertama kita jumlahkan dulu ini. Kemudian karena G2 terhubung dengan V2 maka kita kurangkan G2. Simpan di sini. Kemudian yang berikutnya ini dulu kita bisa lihat di node 2 di sini. Ini ada G2 dengan G3 kita jumlahkan. Di sini kita simpan G2 plus G3. Kemudian nah yang sebelumnya adalah ini. Bahwa karena G2 juga terhubung dengan node 1 kita negatifkan. Ya, itu secara inspeksi jadi bisa langsung. Kemudian di sini ya untuk yang I2 min I1 bisa dilihat di node 1 di sini. Bahwa di node 1 ada arus I1 masuk, ada arus I2 keluar sumbernya ya. Itu berarti I1 dikurangi I2. I1 dikurangi I2. Oke ya. Baik, ini keliru nulisnya ya. Seperti ini. Nah, ini I1 kurang I2 ya harusnya ya. Oke, jadi ini I1 kurang I2. Sekali lagi di sini ya. Jadi arus I1 masuk positif, kemudian arus I2 keluar negatif. Kemudian di bagian berikutnya lihat di node kedua sini ini hanya ada masuk arus I2 saja. Nah, itu baris kedua ya. Oke, jadi itu kita gunakan inspeksi. Jadi secara umum ya ini kita bisa tuliskan bahwa secara umum ya. Kalau ini kita sebut dengan matriks konduktansi G ini dikalikan dengan V sama dengan I ya. Secara umum kita bisa tuliskan bentuk matriksnya seperti ini gitu ya. Jadi G adalah matrik konduktansi ya. Jadi G itu disebut dengan G
G itu matriks konduktansi. Ya. Matriks konduktansi. Oke, ingat dalam hal ini G itu secara umum adalah 1/R ya. R adalah resistansi ya. Kemudian P disebutnya dengan vektor output ya. Jadi yang hendak kita cari ini sebenarnya tegangan node-nya. Kemudian I itu disebut sebagai vektor input. Disebutnya ya. Matriks sebenarnya ini vektor matriks, vektor disebutnya vektor kolom ini. Jadi matriks kolom kita boleh sebut dengan matriks kolom ya atau vektor kolom. Nah, dalam hal ini kita sebut dengan vektor output ya. Dan I adalah vektor input. Nah, ini kan matriks 2x2. Bagaimana kalau matriksnya 3x3, 4x4? Ya mungkin saja gitu. Jadi ini adalah kita sebut dengan konduktansi pada kolom pertama, pada baris pertama kolom pertama, ini baris kedua kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, ini baris kedua kolom pertama, ini baris kedua. Baik, kita coba per umum ya, kita terapkan misalkan ada rangkaian listrik berikut kita lihat ya. Sebagai contoh ya. Contoh misalnya kita punya rangkaian listrik ini misalnya ada ini sumber arus 3 ampere misalnya. Kemudian ada resistor dengan resistansi 10 ohm. Kemudian di sini ada resistansi 5 ohm misalnya. Kemudian ada sumber arus 1 ampere. Kemudian ada resistor ya, kayak begini. Ini 8 ohm misalnya. Ini 8 ohm, yang ini adalah 4 ohm. Kemudian di sini ada lumayan ini ya. Nah, begini. Ada juga ya. Kemudian ada sumber arus lagi di sini. Ini 2 ampere. Kemudian ada sumber arus di sini 4 ampere. Ini misalnya 10 ohm lah ya. 10 ohm. Baik ya. Nah, kita ingin menentukan misalkan tegangan node. Atau dalam hal ini kita lebih ke bagaimana mendapatkan matriksnya dulu ya. Kita akan tentukan persamaan matriks tegangan node ya. Tegangan node dari rangkaian tersebut ya, dari rangkaian tersebut. Baik. Yang pertama kita lihat node referensinya, misalkan kita ambil yang ini node referensinya. Jadi sepanjang ini node referensi. Kemudian ada beberapa node non referensi. Ini kan ini node pertama ya. Kan tegangan node-nya V1. Ini node kedua, tegangan node-nya V2. Nah, ini masih node yang sama sebenarnya ya. Ini masih node 2. Ini juga masih node 2 ya. Kemudian di sini ada node 3 misalnya. Ini tegangannya V3. Kemudian ada node 4. Ya, oke ya. Nah, di sini perhatikan bahwa tegangan node-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti kita akan harus mendapatkan
matriks 4 kali 4. Ya, matriks 4 kali. Jadi kalau dibuatkan nanti matriksnya jadi bentuk begini nih. Ini ada G11, tidak ada 4 ya. 4 baris 4 kolom. G11, G12, G13, G14, kemudian G21, G22, G23, G24, kemudian G31, G32, G33, G34, kemudian G41, G42, G43, G44. Ya, ini yang kita perlukan nanti. Ada 4 variabel. Nah, nanti akan ini P1, P2, P3, P4, dan ini adalah I1, I2, I3, I4. Ya, jadi kita akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi ukuran matriks di sini berapa kali berapa itu tergantung dari jumlah variabel. Jumlah node-nya dalam hal ini ya. Jumlah node non referensi. Kalau ada 4 ya 4. Kalau ada 3 ya berarti 3. Kalau ada 5 ya berarti 5. Ya. Baik. Kita dapatkan G11 atau ini semua masing-masing kita dapatkan ya. G11. Bagaimana mendapatkan G11? Tinggal dilihat di titik node 1 atau di node 1 sini. Ini ada 2 resistor yang terhubung, yakni 10 dan 5. Nah, ini kita ubah dulu menjadi konduktansi ya. Jadi ingat konduktansi kan sepernya ya. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi 1/10 ditambah dengan 1/5. Berapa ini? 1/10, 0,1 ditambah 0,2 ya, berarti 0,3. Ya. Oke. Kemudian bagaimana G12? G12 adalah dinegatifkan ya, dinegatifkan. Dari sini kan dari 1 ke 2. Jadi konduktansi yang menghubungkan node 1 dan node 2 adalah resistansinya 5 ya. Maka kita negatifkan di sini. Cara ininya ya, negatif ya. Dari 1/5. Berarti negatif 0,2 ya. Kemudian G13 bagaimana isinya? G13 kita cari konduktansi yang menghubungkan antara node 1 dan node 3. Ini tidak ada ya? Tidak ada langsung, tidak ada di sini ya. Dari 1 langsung dihubungkan ke 3 tidak ada, berarti ini 0. Kemudian G14 dari 1 langsung ke 4 juga nggak ada ya, yang langsung jadi 0 ya. Oke. Kemudian berikutnya kita dapatkan nah ke baris ini ya, G21. Ada ya, dan 2 ke 1 ada sini. Nah, jadi untuk yang kasus hubungan antara 2 node yang berbeda kita bertanda negatif ya. Berarti ini minus 1/5 konduktasnya ya, minus 1/R. Di minus 0,2. Kemudian G22. Nah, kalau G22 berarti kan, nah di node ini sendiri kan ya, ada berapa resistansinya? Ada 2, 5 dan 8. Konduktasnya ya sepernya ya, 1/5 ditambah 1/8. Berarti ini 1/5 ditambah 1/8 ya. Jadi kalau terhadap titik yang sama ini positif ya, kita 1/5 0,2, 1/8 0,125 ya. Oke, berapa itu? 0,2 ditambah dengan 0,125. 325 ya. 0,325. Oke, ya seperti itu. Gampang lah kalau masalah ngitungnya ya, kalian bisa gunakan kalkulator. Kemudian G23 ya, ini sini. Konduktansi yang menghubungkan 2 dan 3.
Ingat, kalau menghubungkan dua node yang berbeda ini harus ya, kita negatifkan nanti. Ya. Kita negatifkan 2 dan 3 ada nih, ya antara 2 ini apa? Resistansinya 8, berarti konduktornya min 1/8. Oke, jadi konduktornya 1/8. Tapi apa? Jangan lupa ya kalau node-nya beda ini dinegatifkan, ya. Min 1/8 berarti minus 0,125, ya. Kemudian G24. G24 antara 2 dan 4 adakah? Oh, ada nih. Node 2 dengan node 4 ini, ya. 0,1. 1/10 ya. Tapi jangan lupa dinegatifkan nih karena beda ininya ya. Jadi 1/10 berarti minus 0,1. Oke, sudah sampai G24 ya? Baik. Ini baris pertama lah, ini baris pertama, matriks baris kedua, matriks baris ketiga sekarang. Nah, baris ketiga yang ini nih. Ya, berarti G31. Adakah yang menghubungkan node 3 dengan 1? 3 dengan 1. Tidak ada ya, tidak ada yang menghubungkan ke sini ya. Berarti 0. Kemudian G32. G32 atau saya tulis sebelah sini ya, sebentar ya. Ini. Nah, yang ketiga sinilah ya. G31 tadi itu tidak ada ya, antara 3 dan 1 berarti 0. Kemudian G32 3 dengan 2 ada nih ya. Jadi resistansi 8 berarti konduksi adalah 1/8 konduktansi. Tapi ingat harus negatif kalau beda ini ya. Jadi minus 1/8. 1/8 itu tadi ini ya, minus 1. 25. Kemudian G33. Nah, kalau 33 terhadap titik ini, nah ada berapa yang terhubung langsung sini? Itu ada 1/8 nih konduktansinya ya. Ini 1/4, ini 1/8. Berarti 1/8 tambah 1/8 tambah 1/4. Ini kan 2/8 ya. 2/8 yang 2 tambah 4/8 atau 0,5 ya. 0,5. G34 ya, berikutnya. G34. 3 dan 4. Ada ya langsung ini, yakni yang resistansinya 8. Berarti konduktansinya 1/8. Tapi negatif ya. Beda node ini. Negatif. Jadi minus 1/8 atau minus 0,125. Oke, kemudian yang keempat, nah untuk baris yang keempat, yang ini, G41. G41. 4 dengan 1, adakah yang nyambung langsung resistornya? Tidak ada ya, berarti 0. G42. G42 dari 4 ke 2 ke sini. Oh ada nih yang ini ya. Ini titik 4, ini titik 2. Atau node 4, ini node 2 sama. 1/10 ya. Negatif jangan lupa ini, 1/10. Berarti min 0,1. Kemudian G43 ya, 43. 4 ke 3. Ada ini ya. Jadi apa? Konduktansinya 1/8. Kita negatifkan jangan lupa ya. Minus 1/8 atau minus 0,125 ya. Minus 0,125. Kemudian G44 terakhir. Nah, tinggal cek di 4. Nah, yang terhubung ke node 4 ada, oh ini ada saya yang lupa ini. 2 lah katakan saja. Ada 3 nih. 10 ya langsung sini kan ya. 8 dan 2. Berarti G44 adalah 1/10. Kalau ini positif ya karena 4 dan 4 node yang sama. Terus 1/8 dan 1/2. Berarti 0,1 tambah 0,125 berarti 0,225 ditambah dengan 0,5. 0,725 ya. 0,725. Oke, ya. Baik. Sudah dapatkan materi? Maka kita dapatkan. Jadi kita peroleh matriksnya sekarang. Nah, ya. Oh. Sebentar sebelum ke sini. Berikutnya setelah dapatkan G, dapatkan I. I1. Nah, di node 1 di sini
hanya ada arus yang masuk 3 ampere ya, berarti ini I1 adalah 3 ampere. Kemudian bagaimana dengan I2? Di node 2 kita cek. Di node 2 ada 2 sumber arusnya. Dua-duanya keluar. I1 yang 1 ampere dan ke sini yang 2 ampere. Jadi negatif. Jadi -1 -2 berarti minus 3 ampere. Kemudian I3 node 3. Di sini node 3 ya. Tidak ada sumber arus yang terhubung ke node 3. Berarti 0. Lalu I4 di node 4 ada satu buah sumber arus yang masuk ke I4, 2 ampere masuk sini ya. Yang 2 ampere. Jadi ini 2 ampere. Oke, nah setelah ini kita peroleh, maka kita tinggal masukkan ke sini. Berarti ini kalau saya tulis sekarang ya, kita akan dapatkan G11 ini kita ganti dengan apa? G11 kita ganti dengan 0,3 ya. G12 kita ganti dengan min 0,2 ya. Kita ganti dengan min 0,2. G13 kita ganti dengan 0 ya. Ini kita ganti dengan 0. G14 kita ganti dengan 0 ya. Kita ganti dengan 0. Kemudian I1 kita ganti dengan 3 ampere ya. 3. Oke. Kemudian G21 kita ganti dengan min 0,2 ya. Min 0,2. Kemudian G22 kita ganti ini G22 dengan 0,325 ya. 0,325. Kemudian G23 kita ganti dengan min 1. Min 0,125. Kemudian G24 kita ganti dengan min 0,1 ya. Lalu I2 kita ganti dengan min 3. I2 kita ganti dengan minus 3. Berikutnya G31 kita ganti dengan 0 ya. Ganti dengan 0. G32 kita ganti dengan min 0,125. Min 0,125. Kemudian G33 0,5 ya. 0,5. Kemudian G34 min 0,125. Min 0,125 ya. Kemudian I3-nya 0 ya. Nih ya. 0. G41 kita ganti dengan 41 0 ya. Oke, 0. G42 min 0,1. Kemudian G43 ini min 0,125. Dan G44 0,725. I4 2 ampere ini ya. Nah ini hasil akhirnya ya. Jadi sebenarnya yang ini bisa kita bayangkan saja ya, ini kontraktor saja. Jadi ketika kita lihat di sini, nah perhatikan bahwa di sini ya, di matriks diagonalnya, nah ini matriks diagonalnya di sini, ini selalu positif. Jadi hanya ini yang positif di sini. Ini diagonal. Ini hanya ini yang nilainya positif. Nah, nilainya yang lain itu adalah nilai yang negatif. Ini yang positif diagonal. Jadi nanti bisa langsung ya, kita dengan infeksi bahwa di sini sudah kita buatkan V1, V2, V3, V4 kan ya. Oh V1 di sini. Oh ini langsung 1/5 tambah 1/10 berapa? Simpan di sini. Oke.
Kemudian berikutnya, oh ini terhubung ke sini, oh berarti disimpan di sini, minus 0,2 ya, minus 1/5, 0. Oh tidak ada yang terhubung dengan 0,3 dan 0,4, berarti 0, 0. Ya. Nah, lalu berapa harus saya masuk atau keluar ke node 1? Oh ternyata hanya masuk saya 3 ampere, langsung kita simpan di sini. Oke. Di 2 misalkan, di 2 boleh kita nyimpan di diagonal dulu di sini. Misalkan oh 2 itu 1/5 dengan 1/8 kita jumlahkan, nah simpan di sini. Boleh kita nyimpan di sini. Ya. Jadi yang lain-lainnya adalah ini yang negatif, hanya positifnya di sini. Baik ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana mendapatkan V1, V2, V3, V4? Ya, tentu saja kalau sudah tahu nilai ini, kita ya bisa kan menghitung menggunakan metode eliminasi Gauss, atau kalau metode atau aturan Cramer, ya, boleh. Tetapi tentu kalau matriksnya makin besar, kita bisa gunakan bantuan komputer. Ya. Misalkan kalian gunakan MATLAB, ya, misalnya, ya. Atau kalian buatkan program untuk apa namanya, matriks 4, menyelesaikan matriks 4x4 dengan Excel juga bisa ya. Oke. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.